Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah pada siang hari ini, pada hari yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelawan nindakaken sedaya perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala lan nebihi sedaya awisan-awisanipun atau larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal, kalian wafat, kalian mati kecuali nggugemi agamanipun Allah Subhanahu wa taala nggih menika agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jikalau kita muslim, jikalau kita soleh, jikalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan apapun, karena sebab apapun itu baik. Baik meninggal karena Covid, baik meninggal karena kecelakaan, jikalau kula panjenengan iku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, itu dalam keadaan baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ditangleti, pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Kanjeng Rasul pernah ditanya amalan apa saja yang banyak memasukkan pelakunya ke surganipun Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, yaitu taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq, dan berbuat baik kepada manusia. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam genate bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan besok mizan pada hari kiamat bagi seorang mukmin lebih daripada akhlak yang baik. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, akhlak yang baik ini dicontohaken oleh Kanjeng Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini tidak ada akhlak yang lebih baik daripada akhlakipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji beliau di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Di sini saya sebentar saja, sedikit saja mengupas daripada beberapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan Aisyah kana khuluquhul Quran, akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Akhlakipun termasuk akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlamun nas. Kanjeng Rasul niku orang yang paling pemaaf. Di dunia ini tidak ada orang yang paling pemaaf dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ketika beliau berhijrah ke Taif, beliau dilempari batu, datanglah malaikat. Malaikat gunung mengatakan, wahai Muhammad, jikalau engkau ingin la utabbika alaihimul akhsyabain, aku tumplekan, aku jatuhkan dua gunung kepada mereka. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Marahkah beliau? Tidak. Yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan wahai malaikat, aku malah ingin keluar dari mereka keturunan-keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat datang A'rabi, datang orang Badui, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menarik baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga membekas di leher beliau. Saking kerasnya tarikannya, membekas di leher beliau. Ya Muhammad, murli bimalillahi alladzi 'indak. Wahai Muhammad, kasih aku uang, kasih aku harta Allah yang ada padamu. Marahkah Rasulullah? Tidak. Malah faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma dhahika. Kemudian Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam malah menoleh lalu tersenyum. Tsumma amara lahu bil ata. Kemudian Kanjeng Rasul niku memerintahkan untuk diberi, padahal memintanya dengan kasar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit lagi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Kanjeng Rasul niku orang yang paling dermawan. Dermawannya bagaimana? Beliau itu memberi satu orang saja, itu al-ghanama bainal jabalain. Satu kambing di antara dua gunung diberikan satu orang saja. Kalau dihitung sekarang bermiliar-miliar.
kepada satu orang saja, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Rasul tidaklah diminta kecuali memberi. Kanjeng Rasul niku ketika setiap diminta pasti memberi. Masu'ila an syai'in faqalalah. Kanjeng Rasul niku jikalau diminta sesuatu tidak pernah berkata tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itulah kita teladani Kanjeng Rasul, jikalau ada orang minta-minta kita beri. Sebagaimana orang yang meminta-minta rela merendahkan dirinya untuk meminta, mari kita angkat derajat kita untuk memberinya. Jadi orang yang minta-minta itu merendahkan dirinya untuk meminta, mari kita yang diminta mengangkat derajat kita dengan bersedekah. Kemudian sedikit lagi ma'asyiral muslimin yang perlu saya sampaikan, Kanjeng Rasul niku walaupun presiden, walaupun pemimpin umat, beliau tetap bersahaja. Bagaimana bersahajanya? Wa kana yaksifun na'la. Kanjeng Rasul niku memperbaiki sandalnya piyambak. Wa yuraqi'u thawb, dondomi klambine piyambak. Wa yahdumu ahlahu, ikut membantu keluarganya di dalam rumah. Jadi maaf, tidak ada kewajiban sebenarnya seorang istri untuk memasak, seorang istri untuk menyetrika. Tetapi jikalau diperintahkan oleh suami, maka seorang istri harus taat. Nah, kita sendiri seorang suami yang bukan presiden seharusnya juga ikut kadang membantu walau sedikit pekerjaan yang ada di dalam rumah. Kemudian ma'asyiral muslimin, wa annahu yabda'us salaman laqiyahu. Kanjeng Rasul niku jikalau bertemu dengan seseorang yang memulai salam. Jadi ketika beliau bertemu sahabatnya, yang memulai salam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jikalau beliau itu bersalaman, tidak melepaskan salamannya sampai orang yang mengajak salaman itu menarik dahulu tangannya. Jadi Kanjeng Rasul nak salaman niku gegem, kemudian sampai orang yang diajak salaman itu menarik tangannya, Kanjeng Rasul baru melepaskannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian wa man faraqahu bihajatin sabarahu hatta yakunu huwal munsharif. Kanjeng Rasul niku jikalau dibutuhkan seseorang, wahai Rasulullah saya butuh jenengan, Kanjeng Rasul menghadap kemudian sabar sampai orang yang butuh hajat itu meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, di bulan Muharram ini, di tahun baru Hijriah ini, mari kita teladani, kita buka sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita pelajari dan kita teladani, karena di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak pelajaran yang bisa kita teladani. Wa kana laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang terakhir ma'asyiral muslimin yang perlu saya sampaikan di sini, kalau kita mau jujur terhadap diri kita, amalan-amalan kula panjenengan iki sangat sedikit sekali. Saya ulangi lagi, kalau kita mau jujur sendiri pada diri kita, amalan kula panjenengan iku, amalan ketaatan itu sangat sedikit sekali. Kemudian amalan yang sedikit itu belum tentu semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau diterima, besok kelak di hari kiamat banyak yang akan menguntit amalan kita. Orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang pernah kita curi hartanya, akan menguntit, mengambil amalan-amalan kita. Untuk itulah di sisa akhir hidup kita ini, mari kita isi dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang taat, amalan-amalan yang diniatkan untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum penyesalan, pada waktu penyesalan kita itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak ada advokatnya kita yang akan membantu kita besok kelak di hari kiamat, kecuali amalan kita dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, mugi-mugi manfaati diri saya sendiri dan juga ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.